Itu memang perlu adanya suatu pembuktian bahwa selama ini belum ada ya. Harus bermitra dengan pihak lokal kalau mau mendirikan hotel dan lain sebagainya. Nanti kalau semua bisa, misalnya 100% foreign direct investment misalnya dalam bidang hotel, nah orang sana kerja apa? Tanahnya kan tidak subur seperti Indonesia. Iya. Nanam singkong nggak bisa, nanam pisang nggak bisa kan begitu. Mereka nggak punya kus plus soalnya. Tapi kus plus. Lah itu kan haji itu kan istilahnya kalau bicara kreativitas Pak Yasin, koruptor itu selalu ada cara. Padahal kalau kita bicara haji itu kan urusannya sangat dekat urusan keilahian kita sebagai manusia kepada Sang Pencipta kan. Kayak gitu aja masih dikorupsi soal kuota. Ya sebutlah nama, ada nama dan sebagainya. Anda melihat ini apakah sudah menjadi tradisi dan budaya atau kenapa Pak? Ya karena menangkap peluang yang menggiurkan. Dari sisi bisnis harus nangkap peluang Pak. Ya nangkap peluang bisnis, untungnya banyak. Karena membeli tahun itu dan berangkat di tahun itu pula, itu masyarakat itu akan yang katakanlah yang punya duit akan senang yang seperti ini, tidak harus melalui antrian. Padahal di pasal 64 ayat 2 dan ayat 4-nya itu, ayat 4 khususnya itu kita harus memenuhi urut-urutan dari antrian pada saat kita transaksi awal membayar uang muka itu. Nggak bisa tahun ini berangkat tahun ini. Itu menyalahi Siskohat, sistem ya informasi haji itu. Nah, kalau yang demikian itu artinya apa? Ya karena untungnya banyak makanya dia lupa bahwa ini ada, misalnya kalau yang seperti ini adalah mengandung unsur katakanlah dosa, unsur horornya ya, karena melanggar aturan. Dan melanggar aturannya apa? Itu kan katakanlah mendolimi orang yang ngantrinya itu 17 tahun sampai 47 tahun. Nah, dia menyerobot yang seharusnya tidak dialokasikan untuk itu. Jadi kalau ada yang bahas, oh pasal 9-nya kan itu diskresi menteri, ya enggak. Diskresi menteri itu harus tetap merujuk kepada pasal 64, enggak bisa itu. Diskresi menteri terus kemudian ada tambahan kuota ya mau-maunya menteri. Ya itu enggak bisa, tetap harus proporsional, 8% untuk haji khusus dan 92% itu untuk haji reguler. Itu harus dibagi seperti itu. Jadi memenuhi rasa keadilan. Tapi kalau koruptor sudah lihat peluang cuan itu dosa kayaknya udah lupa ya? Karena dia mikirnya nanti kalau dosa kan urusan sama Tuhan ya. Urusan sama Tuhan nanti pergi haji 2 kali udah selesai kan gitu. Padahal kalau mengulang dosa itu nggak akan diampuni. Itu di syariat Islamnya kan seperti itu. Jadi jangan menggantungkan bahwa Tuhan itu maha pengasih dan maha penyayang, pasti diampuni yang begini ini. Tapi berulang-ulang. Ya dia korupsi biar bisa berhaji berkali-kali. Padahal sebenarnya kalau orang nggak mampu pun kalau sudah dipanggil akan dimampukan ya Pak ya. Nah makanya itu akan dimampukan. Nah ini kan sebaliknya, dia mengambil kesempatan tapi dengan mendolimi atau melukai masyarakat yang sedang antri. Yang membayarnya pun juga sulit. Masa disorot terus sampai dia mati nggak berangkat haji. Pak Yasin, ini kalau serempet-serempet dikit ke aspek politiknya nih. Katanya Gus Yakut ini sebenarnya soal Caimin aja nih yang sebel sama dia ini. Ini keluarga NU lagi rame nih katanya nih. Anda melihatnya gimana nih? Ya, sebenarnya itu kan hanya ditarik-tarik, dibuat bahwa itu seperti pemikiran yang logik. Tapi sebenarnya kalau KPK menangani kasus itu murni perkara pidana. Jadi kalau tidak ada pidananya siapapun itu tidak akan diproses hukum oleh KPK. Kalau nggak yakin nggak mungkin ya KPK itu ya. Ya kalau tidak ada istilahnya itu proof bahwa ini ada pelanggaran pidana, bukti-buktinya udah lengkap, 2 alat bukti dari hasil pengumpulan bukti-bukti pendukung yang sangat banyak, akhirnya mengerucut ada 2 alat bukti yang cukup, maka tidak seperti itu, tidak ada pesanan ini tersangkakan ini musuh saya, nggak ada kalau begitu. Jadi kalau ada katakanlah sinyalemen atau isu-isu yang diarahkan itu penjeratan Yakut ini berkaitan dengan kasus politiknya Gus
Gus siapa itu namanya? Imin. Gus Imin, itu saya kira atau Caimin. Saya kira kalau menurut pandangan saya itu nggak pas tuh, tidak pas. Jadi nggak ada unsur politik atau nggak ada kepentingan politik apapun kalau KPK itu. Kalau cocokologi pasti apa aja cocok ya. Tapi KPK nggak lihat ke situ ya? Nggak lihat ke situ, nggak cocokologi itu. Kita kan masih mengharapkan kepercayaan publik atau public trust lah pada lembaga ini. Begitu ada kesalahan yang dia perbuat, maka berubahlah tuh marwah KPK itu menjadi ya lembaga yang tidak dipercaya kan. Mahal tuh harganya itu public trust atau kepercayaan publik itu. Sehingga itu yang dijaga oleh KPK, saya kira itu teman-teman kita yang masih ada di sana. Pak Yasin, Anda MM-nya di Indonesia, tapi doktornya di Filipina ya? Ya, saya ada 2 doktor di bidang ekonomi dan satu bidang hukum pidana itu dari Unpad. Yang hukum pidana Universitas Pajajaran? Pajajaran, masternya juga dari Pajajaran, ada MH, saya bukan MM saja. Oh, MH ya? Nah, kalau MM dari Filipina, dari Technological University of the Philippines. MM-nya dari Filipina ya? Ya. Oh, oke. Tapi terus PSD-nya juga dari Filipina. Oh, PSD-nya apa, Pak Yasin? Bidang applied economic, yaitu manajemen. Tapi hukum pidana di Unpad, master dulu baru hukum pidana. Iya, Anda belajar ekonomi, belajar hukum, artinya kan makomnya udah tidak bisa diragukan lagi. Pertanyaan saya, negara ini kan tidak kekurangan orang pinter. Tapi kenapa lebih banyak koruptor yang pinter-pinter ngakalin aturan ya? Koruptor itu nekat gitu karena untuk kepentingan kelompok, kepentingan pribadinya. Dia lupa bahwa yang namanya jabatan itu amanah. Ya, kalau dia tidak dilaksanakan dengan baik, nanti timbulnya penyesalan. Dan harta hasil korupsi bukan rezeki ya? Iya, bukan rezeki. Penyesalan tidak hanya penyesalan di dunia setelah ditangkap KPK, bukan ya. Bisa aja berlanjut nanti. Kalau dia tidak bertobat. Kan katanya begitu. Koruptor begini, kalau pas ketangkap itu lagi apes. Lagi apes. Katanya begitu, gimana? Ya kalau dihitung persentase, itu apa saja itu bupati wali kota yang ditangkap. Jumlah bupati wali kota itu lebih dari 534. Betul. Nah, setahun kalau ketangkap 5 itu berapa persen? 0,3 atau 0,5. Masih 0, lah ya. Itu apa saja. Jadi makanya korupsi itu terus seperti itu. Pokoknya jangan sampai kena apes gitu ya. Iya, jangan sampai kena apes. Makanya itu PR besar. Nggak selesai, maka IPK kita bukannya semakin bagus, tapi sekarang turun. Baru kemarin diumumkan bahwa Indonesia di bawah Timor Leste, di bawah tuh Botswana, di bawah Ethiopia, gitu. Kan sangat memprihatinkan bahwa kita ini apa-apa ada di sini. Negara dengan sumber daya alam yang kaya, tapi dikelola dengan cara tidak bagus. Kalau menurut saya itu rakus sih Pak ya. Mismanagement. Jadi bukan governance yang disertai dengan good, tapi bad governance. Suap merajalela kemana-mana. 34 itu jelek sekali. Jelek ya Pak? Jelek sekali itu. Di bawah negara-negara yang sangat, misalnya saja uncivilized saja di atas kita malah. Misalnya Timor Leste yang baru lahir itu di atas kita, coba. Karena maraknya korupsi itu yang berkaitan dengan semua sistem belum disentuh untuk menuju ke arah perbaikan atau reform. Jadi birokratik reform itu dan governance reform itu ada di legislatif, yudikatif, eksekutif, BUMN. BUMN yang masih korup itu sekarang masih banyak juga. Nggak bisa parsial ya, harus secara menyeluruh ya. Iya, dan private corporation itu juga korup. Karena dapatnya proyek itu dari uang-uang sogok, kemudian dia terpilih menjadi pelaksana proyek karena uang sogokan atau bribery. Kalau nggak nyogok nggak dapat proyek Pak. Kalau nggak nyogok nggak dapat proyek. Yang disogok pun juga mau, karena dia dapat kickback. Iya, jadi miliunya nggak dibina dengan baik, gampang tergoda, karena yang menggoda uang, jadi akhirnya dia luluh juga.
Seperti ya kasus-kasus yang ditangkap tangan oleh KPK itu kan. Ya, Pak Yasin, Ya. saya ini udah nyogok produser saya nih, udah lebih 2 menit ini. Ya. Daripada saya kena KPK OTT, kita rehat dulu ya. Rehat dulu. Nanti kita lanjutkan di segmen berikutnya. Ya, ya. Pemirsa jangan kemana-mana, Downcast segera kembali sesaat lagi.